Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sholli wa usallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam program Kultum Ramadan. Dalam kali ini, pertama memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kenikmatan sehingga kita masih diberi izin untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga segala hal-hal kebaikan yang sudah kita lakukan dalam beberapa hari di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam beberapa hari, beberapa saat yang tersisa dari bulan Ramadan ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberi taufik dan izin dalam selalu melakukan hal-hal ketaatan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kali ini saya akan membahas tentang keberkahan-keberkahan yang diperoleh oleh umat muslim, umat baginda Nabi Muhammad SAW secara khusus di bulan Ramadan, yang tidak didapatkan dan tidak diperoleh oleh selain umat baginda Nabi SAW, yaitu ada 5 hal keberkahan yang didapatkan, yang diperoleh oleh umat muslim, umat baginda Nabi SAW, seperti yang dikutip dari hadis baginda Nabi SAW yang diceritakan oleh Al-Imam Baihaqi radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan 5 hal, 5 perkara. Qala sallallahu alaihi wasallam, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Ada 5 perkara, 5 hal yang umat saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diberikan dan tidak didapatkan oleh umat-umat Nabi yang sebelum saya. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma wahidatun fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan nadarallahu azza wa jalla ilaihim." Adapun hal pertama yang didapatkan ketika malam pertama dari bulan Ramadan yang sudah kita lewati bersama, saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada seluruh umat Muhammad, umat baginda Nabi SAW yang berhak untuk mendapatkannya, memandang dengan pandangan rahmat, sehingga dikatakan oleh Nabi, "Wa man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada." Barang siapa yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam itu, pada malam pertama dari bulan Ramadan, lam yu'adzibhu abada, maka tidak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya. Semoga kita termasuk dari golongan yang pertama ini. Adapun hal yang kedua, keberkahan yang diperoleh oleh umat baginda Nabi SAW dalam bulan Ramadan, Nabi bersabda, "Wa amma tsaniyatu fa inna khulufa afwahihim hina yumsuna athyabu indallahi min rihil misik." Kedua, bau dari mulut mereka orang-orang yang berpuasa, yang tentunya ketika orang tidak makan, tidak minum, tidak kemasukan makanan atau minuman dalam seharinya, maka otomatis akan keluar bau yang kurang menyenangkan dari mulut, yang tentunya keluar dari dalam perut manusia tersebut. Mungkin kurang menyenangkan atau tidak disukai oleh banyak orang, namun kata baginda Nabi SAW, "Afdiyabu indallahi min rihil misik." Bau tersebut
lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi Allah menyenangi kepada aroma minyak misik. Dalam hal ini para ulama mengartikan ada 3. Pertama, kata para ulama mengatakan maksud dari atyabu indallahi min rihil misik, lebih disukai dan lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan aroma misik, yaitu pahala yang didapatkan bagi orang yang berpuasa. Dalam dirinya yang berpuasa mendapatkan pahala, namun ketika mulutnya orang yang berpuasa mengeluarkan bau yang tidak disukai oleh banyak orang, itu juga mendapatkan pahala. Sehingga kata para ulama, pahala dalam busuknya bau mulut itu lebih besar pahalanya ketimbang dibandingkan pahala memakai wewangian, yang memang disunahkan oleh baginda Nabi SAW untuk memakai wewangian, misik dan semacamnya dalam hal-hal ibadah, sholat dan perkumpulan istima'ul muslimin, dan terlebih ketika hari raya itu disunahkan. Namun pahalanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar pahala bau busuk yang keluar dari mulut orang yang berpuasa dibandingkan pahalanya memakai wewangian misik. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, para ulama mengatakan atyabu indallahi min rihil misik. Di kalangan para malaikat, bau busuk yang keluar dari mulut seorang yang berpuasa itu lebih disenangi oleh para malaikat dibandingkan aroma minyak misik. Jadi arti yang kedua lebih disenangi oleh para malaikat. Adapun arti yang ketiga dan yang terakhir, makna arti dari atyabu indallahi min rihil misik itu merupakan majaz, yang diartikan bahwa kelak di hari kiamat ketika masuk surga, insya Allah bau busuk yang keluar dari orang yang berpuasa itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih wangi dari wanginya minyak misik, seperti halnya darah orang syahid kelak di akhirat akan menyerbakan aroma yang sangat wangi.